Renungan hari ini saya ambil dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 tentang seorang buta dari Jericho yang bernama Bartemius yang disembuhkan. Topik firman Tuhan hari ini saya beri judul, tetaplah berdoa meskipun jawaban doa itu belum kunjung tiba. Nah saudara, kehidupan kekristenan tidak pernah lepas dari satu perkara yang namanya doa, saudara. Sebab kenapa? Tanpa kita berdoa, kehidupan kekristenan kita menjadi kehidupan kekristenan yang membingungkan, yang mungkin membuat kita bimbang. Bahkan kehidupan kekristenan kita tanpa doa menjadi sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian. Saya perhatikan kenapa hari-hari ini ada orang Kristen malas untuk berdoa. Sebab mereka berkata demikian, Pak Pendeta, saya sudah berdoa buat rumah tangga saya, tapi sampai hari ini rumah tangga saya belum dipulihkan. Saya berdoa buat keuangan saya, tapi sampai hari ini keuangan saya juga belum dipulihkan. Saya berdoa buat anak-anak saya supaya bertobat, supaya tidak memberontak, tapi sampai hari ini anak-anak saya belum berubah. Saya berdoa buat suami saya, tapi sampai hari ini dia juga belum bertobat. Jadi Pak Pendeta, kayaknya doa atau tidak doa rasanya nggak ada bedanya. Bahkan saya berdoa buat kanker di tubuh suami saya, bukan disembuhkan, stadiumnya malah naik menjadi stadium akhir. Jadi saya putuskan untuk saya tidak berdoa. Tapi di satu sisi yang sama kita perhatikan ada orang Kristen ketika dia berdoa buat rumah tangganya dipulihkan. Waktu dia berdoa buat keuangannya dipulihkan. Ketika dia berdoa untuk penyakitnya, akhirnya penyakitnya disembuhkan. Dari dua hal yang bertolak belakang ini, orang mungkin berkata, apakah Tuhan pilih kasih? Saya sama-sama jemaat di gereja ini, sama-sama didoakan oleh gembala saya, tapi kenapa doa teman saya dijawab, doa saya tidak dijawab? Nah hari ini kita akan melihat saudara, bagaimana Anda memiliki doa yang berkuasa dalam kehidupan ini. Ingat baik-baik, doa berkuasa bukanlah doa yang memekikkan telinga. Doa yang berkuasa bukanlah doa dengan rangkaian kata yang indah-indah. Tapi doa yang berkuasa adalah doa yang tidak boleh disertai dengan ketakutan dan dengan iman yang pasti tanpa jemu-jemu di hadapan Tuhan. Suatu hari dikisahkan dari perikop yang kita baca, ketika Yesus keluar dari Jericho, Yesus dikelilingi oleh begitu banyak para murid-murid jemaat Allah yang hadir dan saudara. Nah saat itu Bartemius mendengar ada satu nama yang dielulukan, saudara. Ya, karena dia buta tidak bisa melihat, dia hanya mendengar saja. Karena penasaran, mungkin saya bayangkan dia tarik satu tangan jemaat yang lewat saudara dan berkata, itu nama siapa yang dielukan? Tiba-tiba jemaat itu berkata, orang yang lewat itu berkata, oh itu Yesus dari Nazaret, anak Daud ada di kota Jericho. Saudara, ketika dia mendengar Yesus anak Daud ada di kota Jericho, iman Bartemius itu dibangkitkan, saudara. Dan saya percaya meskipun dia buta, saya bisa membayangkan dia merasakan kehadiran Yesus lewat di depan dia, dan dia mulai berteriak dan berseru atau berdoa dan dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara perhatikan, waktu Yesus mendengar Bartemius minta belas kasihan, kasihanilah aku, dia sudah mendengar Bartemius berkata, tapi apakah Yesus berhenti, saudara? Tidak, dia terus berjalan. Tapi Bartemius, saudara, kalau kita perhatikan kisah ini, dia berseru untuk kedua kalinya berkata, oh Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Untuk kedua kalinya Yesus mendengar Bartemius minta belas kasihan, tapi apakah Yesus berhenti? Tidak, saudara. Dan akhirnya Bartemius mengalami dilema. Dilema pertama, kalau kita perhatikan, para orang-orang yang ada di situ, bahkan para murid, sudah menegur Bartemius, suruh dia berhenti, suruh dia diam. Dilema kedua, dia sudah dua kali berseru, dia dua kali berdoa, tapi matanya belum mencelik, saudara. Tapi Bartemius, saudara, dia terus berseru kembali dan berkata, oh Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka ayat firman Tuhan berkata, maka berhentilah Yesus. Dia panggil beberapa murid dan beberapa orang yang hadir di tempat itu dan berkata, suruh dia datang kemari. Beberapa murid akhirnya mendekati Bartemius dan berkata, guru panggil engkau, kuatkan imanmu. Dan tiba-tiba, saudara, ia menarik dari ayat firman Tuhan ini, saudara. Ketika Bartemius mendengar beberapa murid dan beberapa orang berkata, guru panggil engkau, apa yang dilakukan oleh Bartemius? Ayat Alkitab berkata, Bartemius tanggalkan jubahnya. Oh saudara, ini yang menarik. Waktu Yesus panggil dia, kenapa dia gak langsung jalan menemui Yesus, tapi dia menanggalkan jubahnya, saudara? Ya, saudara tahu, jubah orang buta pada zaman Yesus menunjukkan kebutaan seseorang. Jadi seperti seragam, saudara. Ya, kalau hari ini, kalau Anda perhatikan di tengah jalan, ada orang pakai kacamata hitam, bawa tongkat, ketok-ketok, saudara. Ya, itu menunjukkan dia orang buta, saudara. Nah, seperti itu, saudara. Nah, saudara, dia tanggalkan jubahnya. Ini bicara iman daripada Bartemius.
Dia lepaskan jubahnya, dia capek jadi orang buta, dan dia langsung datang kepada Yesus saat itu. Yesus berkata, apa yang rindu aku lakukan buat engkau? Dan dia berkata, Rabuni, biarlah aku bisa melihat. Saudara, Bartimius lepas jubah ini satu bicara tentang iman. Dia capek jadi orang buta, dia tidak mau jadi orang buta lagi. Bapak Ibu, dengan saya ada sampai kepada satu titik dalam kehidupan ini. Ya, kita harus hidup benar-benar beriman di hadapan Tuhan. Anda capek minum obat dokter, Anda capek hidup dalam kemiskinan. Oh, Anda sudah capek hidup dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dan engkau beriman ketika engkau datang kepada Tuhan. Penyakitmu disembuhkan, rumah tanggamu dipulihkan, keuanganmu dipulihkan. Dan Yesus berkata kepada Bartimius, jadilah sesuai imanmu, pergilah. Dan akhirnya menceliklah mata Bartimius dan dia mengikuti Tuhan pada saat itu. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau sampai detik ini engkau berdoa, bukan bicara hari, bulan, bahkan tahunan saudara berdoa, tapi jawaban doa itu tidak kunjung tiba. Berdasarkan ayat firman Tuhan dari Bartimius, kisah ini saudara, terus berseru, terus berdoa, dan berdoa tanpa jemu-jemu, akan sampai kepada satu titik Tuhan berkata, apa yang rindu aku lakukan buat engkau? Disitulah jawaban doa akan datang dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Saudara, terus berdoa dalam kehidupan ini. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa, sebab saya kena percaya doa orang benar, jika sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi teruslah berdoa, dan saya kena percaya ketika engkau terus berdoa, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Meskipun kita rasakan Tuhan meninggalkan hidup kita, tapi percayalah, tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Terus berdoa Bapak Ibu, apapun persoalanmu, yakin dan percaya, waktu engkau terus berdoa tanpa jemu-jemu, jawaban doa pasti tiba dalam kehidupan saudara, dan Tuhan pasti menolong Bapak Ibu dengan saya. Sekian firman Allah, Tuhan Yesus memberkati saudara dengan saya. Shalom.